Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus distribusi di American Airlines. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Denisa Purinda Agustin NIM 061. Yang kedua ada Zida Norma Amalia NIM 064. Yang ketiga ada Eka Sutarwati NIM 069. Yang keempat saya sendiri Zakiatul Khairani NIM 052. Yang kelima ada Noval Irfansyah NIM 086. Yang terakhir ada Ihsan Kamil Aminuddin NIM 071. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi American Airlines ini dapat mendistribusikan tiketnya secara langsung melalui internet ataupun layanan telepon milik mereka sendiri secara efektif biaya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, mengapa American Airlines ini harus menjual melalui agen perjalanan? Jawabannya, karena American Airlines ini telah mencari berbagai cara untuk dapat mengurangi biaya yang harus dibayarkan kepada layanan distribusi global system untuk dapat mendistribusikan layanan perjalanan udaranya ke agen-agen perjalanan. Nah, dikarenakan dengan adanya aplikasi kritis sistem reservasi maskapai penerbangan dan secara fungsional pun mereka cukup kompleks. Mereka dapat mengoperasikan rumah di sistem reservasi maskapai menjadi relatif mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Purinda Agustin NIM 2019 0410061. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, pendistribusian tiket telah menjadi elektronik dengan lebih dari 95% hanya ada di basis data, tidak dicetak di atas kertas ataupun dapat didistribusikan dalam artian fisik. Yang keempat, tetapi American Airlines tetap harus membayar ratusan juta dolar Amerika Serikat per tahunnya kepada Global Distribution System atau GDS, sehingga agen perjalanan dapat memesan dan konfirmasikan penerbangan dengan American Airlines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Irfansyah. Di sini saya menjelaskan poin nomor 2. American Airlines menghabiskan ratusan juta dolar AS untuk membayar biaya GDS. Dan pada akhirnya siapa yang membayar biaya ini? Bagaimana biaya ekonomis dibayar dalam saluran distribusi ini? Jawabannya, sebuah bisnis perjalanan merupakan suatu bisnis yang unik. Secara umum, harga yang merupakan hal utama yang paling sensitif. Di sisi lain, pengguna menginginkan sebuah kecepatan dan pelayanan yang berkualitas tinggi dengan harga yang murah meriah. Timbulnya sebuah pertanyaan, apakah sensitifnya harga karena ada suatu komoditas oleh GDS, atau memang bisnis ini sangat sensitif terhadap beberapa perubahan harga? Perkenalkan, nama saya Zida Norma Amalia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang membahas nomor 2. Untuk poin yang keempat itu, pada saat yang sama perusahaan penerbangan akan terus-menerus menjadi rugi dan secara historis menjadi alasan mereka untuk terus-menerus menetapkan harga yang tidak stabil atau harga yang kurang stabil. Untuk poin yang kelima itu, penggunaan sebuah direct connect model memberikan sebuah kesempatan kepada airlines agar dapat menerapkan tarif yang berbeda kepada para konsumennya, yang dimana secara rata-rata itu lebih mahal. Untuk poin yang selanjutnya itu, perusahaan ini dapat melakukan diferensiasi seperti tempat duduk serta pelayanan yang lebih baik lagi. Tetapi bagaimanapun juga, industri penerbangan memang harus menerapkan tarif yang sedikit lebih tinggi kepada para customernya atau mereka akan menjadi bangkrut. Nah, pada akhirnya ini biaya ini pun dibebankan kepada para pelanggannya untuk setiap tiket yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk yang selanjutnya itu nomor 3, dari perspektif GDS, teknik-teknik apa uang dapat digunakan untuk mempertahankan dan melindungi model bisnis yang ada saat ini. Untuk yang pertama yaitu GDS di industri perjalanan berasal dari model
bisnis warisan tradisional yang beroperasi antar vendor penerbangan untuk kepentingan reservasi tiket. Yang kedua, dilakukan dengan sistem penerbangan dari tahun 1950-an. Yang ketiga, kebanyakan vendor airline termasuk operator utama saat ini telah mengadopsi strategi direct selling untuk pelanggan korporasi dan retail mereka dengan berinvestasi dalam pemesanan mereka sendiri dan sistem distribusi langsung. Dan yang terakhir, oleh karena kemajuan teknologi yang signifikan dalam ruang ini memfasilitasi cara yang lebih mudah untuk lintas mitra penerbangan dan melalui agen perjalanan, menghilangkan ketergantungan pada GDS global yang berdedikasi pada penyatuan antar sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sutarwati akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Lanjutan nomor 3. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa perubahan di model bisnis ini akhirnya akan mengarah kepada pentahapan dari GDS itu sendiri di ruang airline pada tahun 2020. Namun, agen-agen perjalanan seperti hotel dan industri penyewaan mobil terus mendapatkan keuntungan dari GDS, terutama pembuangan persediaan menggunakan GDS untuk membawa pendapatan operasional tambahan. GDS di sini berguna untuk memudahkan jangkauan global menggunakan jaringan yang ada, serta biaya marginal yang rendah apabila dibandingkan dengan pemesanan perjalanan udara online lainnya. Kemudian beberapa perusahaan GDS juga dalam proses investasi dan membangun kemampuan di luar wilayah yang signifikan dalam langkah untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan mereka untuk melayani pelanggan mereka secara langsung untuk mengakomodir perubahan dalam model bisnis ini. 4. Apakah sebaiknya American Airlines mengimplementasikan source premium policy? Jawabannya ialah bahwa American Airlines dapat mengimplementasikan source premium policy tersebut, sehingga dapat mengurangi biaya, tetapi dapat berisiko juga kehilangan bisnis tersebut dikarenakan agen perjalanan akan mendorong pelanggan untuk dapat memilih maskapai lainnya. Atau American Airlines dapat melakukan source premium policy, kemudian menjaga hubungan dengan agen perjalanan, tetapi tidak dapat mengurangi biaya distribusinya. Source premium policy akan selalu diterapkan. Hal itu agar para agen-agen perjalanan dapat diberikan pemahaman betapa mahalnya biaya distribusi. American Airlines membagi segmen distribusi menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu lower cost booking source dan yang kedua yaitu other booking source. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.